croissantnya. Oh, dia ternyata ada isinya guys. Wow, dia kayak melt gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tapi manis parah. Manisnya banget. Tuh. Ya, dia kayak pakai ham ya ini ya. Pakai ham, terus dia pakai slice cheese. Cheese-nya tuh ini kayak cheese saus, terus ditambahin lagi slice cheese. Enak. Tapi memang dia itu tipe cheese-nya tuh bukan cheese yang asin gurih kayak kita biasa keju mozzarella gitu ya. Dia tuh lebih cheese-nya kayak saus-saus nabati, kayak cheese yang oren banget. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana, host kuliner online kalian yang hari ini kembali lagi dan akan menemani kalian. Pastinya kita akan nge-review makanan, ngapain lagi akan di Try It kalau bukan nge-review makanan. Nah, hari ini aku akan nge-review makanan sebenarnya simpel sih ya, yaitu kita akan nge-review makanan-makanan pastry dari Latre ya. Bacanya apa sih Latre ya? Latre Pastry. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu brand yang memang tuh fokusnya di jual pastry ya kan, apalagi mostly itu mereka adalah jual croissant dan sebenarnya masih banyak lagi varian rasanya. Jadi kalau teman-teman kepo apa aja rasanya, mesennya di mana, teman-teman bisa cek di sosial medianya, di Instagramnya di latre.id. Tapi di depan aku ini aku sudah pesan 6 varian rasa yang berbeda-beda. Ada smoked beef and cheese, terus ada twice baked almond, terus ada speculoos atau lotus biscoff, itu kayaknya adalah salah satu varian wajib ya di makanan kekinian. Terus ada lagi pain chocolate, terus ada truffle mushroom dan juga ada salted egg yolk ya. Ini juga harganya variatif tapi sebenarnya basicnya itu sama, ini adalah croissant. Dan ini adalah salah satu cukup terkenal juga ya, kalau misalnya kalian buka di Instagram kayak followersnya udah banyak, yang beli juga banyak, yang review juga banyak. Makanya aku tuh penasaran banget sebenarnya seenak apa sih dan apa sih membedakan croissant Latre dengan croissant lainnya. Tapi sebelumnya seperti biasa aku mau nge-review packagingnya dulu ya. Jadi sebelum ke makanannya kita review packagingnya dulu. Jadi aku udah pesan 6 piece dan tadi tuh dapat box kayak gini. Boxnya tuh cukup besar. Terus dia tuh cukup, bahannya tuh kalau lawannya glossy apa ya? Kayak Dove, nah benar Dove. Dia tuh bahan boxnya tuh Dove. Terus aku tuh suka banget karena menurut aku dia tuh mewah, nggak tahu ya. Aku tuh kalau ngeliat perpaduan warna antara putih dan gold tuh langsung di mindset aku adalah mewah. Jadi dia bagus banget gitu ya. Menurut aku tuh packagingnya simple yet elegan. Nah, boxnya tuh kayak gini. Jadi kalau kalian ngirim untuk ulang tahun, ngirim untuk graduation, terus ngirim apa ya hampers, menurut aku boxnya ini sih cukup proper dan mewah gitu ya. Kayak kelihatannya makanan mahal. Karena memang mahal beneran juga sih ya. Oke, untuk boxnya keren lah ya, pokoknya simple tetapi tetap elegan. Jadi sangat menggambarkan croissant gitu. Karena kan kalau kita ngomongin croissant tuh bayangannya tuh langsung makanan-makanan kayak di Eropa gitu ya. Vibes-nya kan kalau Indonesia kan tau lah ya makanan Indonesia. Tapi kalau kita ngeliat croissant tuh vibes-nya kayak Eropa atau luar negeri. Jadi packagingnya memang harus elegan. Oke, langsung aja kita cobain. Yang pertama aku mau cobain yang di depan aku aja langsung.
Ini ada Twice Baked Almond. Atau sebenarnya biasanya namanya tuh almond croissant, simpelnya gitu ya, biasanya di coffee shop. Nah ini dia harganya tuh di 35.500 dan size-nya tuh menurut aku nggak kecil tapi nggak gede juga, karena biasanya kalau croissant itu aku menemukan banyak model. Croissant tuh ada yang dia tuh kayak lebih panjang ya, bener-bener kayak keong banget, tau gak sih, yang kayak lilitannya tuh miring banget. Nah kalau ini tuh dia agak-agak bantet sebenarnya ya, cuman bukan kecil juga tapi nggak sepanjang croissant yang biasanya aku temuin. Terus dia di atasnya ada almond pastinya, terus juga gula halus gitu ya. Ini sebenarnya gula halusnya tuh lebih banyak, tapi karena udah kita panasin, jadi dia kayak gula halusnya tuh udah meleleh gitu loh. Memang kalau makan croissant tuh aku sebenarnya lebih suka yang kondisinya tuh dia udah masih panas gitu ya, jadi kayak bener-bener puffy banget dibandingkan yang kering. Tapi selera juga, ada juga orang yang senang tuh makan croissant kayak makan kerupuk, kayak kriuk-kriuk gitu ya saking garingnya. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing. Oke, kita cobain aja langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup empuk sih. Wow, nih croissantnya. Oh, dia ternyata ada isinya guys. Wow, dia kayak melt gitu loh. Oh, ada isinya ternyata. Oke. Tuh, melt sampai meleleh-meleleh gitu. Manis banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, tapi manis parah, manisnya banget. Jadi di dalamnya itu tuh kayak selai, cuman dia manisnya tuh kayak susu kental manis. Cuman dia nggak pure susu kental manis sih, aku juga penasaran apa sih ini isinya. Tuh, dia kayak udah lebih bertekstur gitu. Oh I see, ini tuh gula. Ini tuh gula pasir, terus dipakein susu kental manis, jadi gulanya tuh nggak hancur halus gitu, manis banget. Bayangin gak sih susu kental manis terus dicampur gula pasir? Jujur manis banget sih, tapi kalau kalian yang suka manis akan lebih suka ini. Kalau aku karena bukan tipe yang suka manis banget, jadi apa ya, menurut aku ini manis banget sih, terlalu manis karena dia tuh di atasnya udah gula halus, di dalamnya dia masih kasih gula lagi dan susu kental manis. Aku nggak tahu sih apakah ini condensed milk beneran kental manis atau mungkin dia punya kayak selai lagi sendiri, tapi aku tuh ngerasainnya kurang lebih kayak gitu sama. Dan manis banget. Tapi yang bikin aku suka sama ini, croissantnya tuh kelihatannya garing di luar, tapi ternyata di dalam tuh empuk banget. Dan juga kayak seratnya nih banyak. Tuh, biasanya kan croissant banyak yang kopong ya. Banyak yang kopong kayak ngembang doang, tapi dia enggak, dia bener-bener tebal di sininya. Dan selainya tuh merata. Tuh. Ya, bukan gak enak sih, cuman kalau bagi aku kemanisan aja. Almondnya enak dan termasuk yang nggak pelit sih. Kadang-kadang tuh kalau almond croissant aku lihat banyak yang ngasih almond tuh seadanya tuh kayak cuman toppingnya doang, tapi ini bener-bener cukup banyak menurut aku, toppingnya banyak banget sih enggak, tapi cukup banyak dan sangat representatif almond croissant pada umumnya. Karena kalau almond croissant pada umumnya itu pasti dipasangin almond sama gula halus gitu ya, pokoknya harus manis yang susu. Nah ini tuh kurang lebih juga sama kayak gitu. Apa ya, aku sih belum menemukan yang spesial banget dibandingkan croissant yang lain. Anyway, aku tuh salah satu orang yang kalau main ke coffee shop itu pasti mesen atau nyobain croissant. Jadi aku udah nyobain beberapa banyak croissant, dari yang murah banget, dari yang harga 7.000, 8.000 sampai yang 40 ribuan tuh aku udah nyoba. Jadi lidah aku tuh udah cukup familiar gitu dengan croissant. Dan aku belum menemukan sesuatu yang spesial wow banget kecuali si tekstur croissantnya yang cukup empuk gitu. Tapi ya so far ini oke lah, good. Dan untuk harga 35.000 kalau almond tuh memang setahu aku
Jadi antara croissant-croissant yang lain itu pasti harganya akan lebih mahal sedikit lah dibandingkan rasa-rasa basic kayak butter croissant atau coklat croissant. Jadi 35.000 menurut aku cukup standar ya, cukup standar dengan croissant-croissant yang lainnya. Udah abis almond croissant, kita cobain yang asin-asin dikit kali ya. Aku mau cobain yang smoked beef and cheese. Nah, ini dia. Smoked beef and cheese. Dia secara size itu sama ya, nggak terlalu panjang juga, jadi kayak rada-rada bantet. Cuman ini tuh dia bisa dibelah gitu, dibuka. Dan katanya sih ini salah satu menu andalannya mereka. Wow, kelihatan nggak sih? Kok kayak kebalik? Kelihatan ya? Nih ya. Tuh. Ya dia kayak pakai ham ya ini ya. Pakai ham, terus dia pakai slice cheese. Cheese-nya tuh ini kayak cheese saus, terus ditambahin lagi slice cheese. Ya tuh. Oke. Ini enak pakai saus sih, ya nggak sih, daripada plain kayak gini. Tuh ya teman-teman bisa ngeliat ya, dia tuh croissant-nya nggak kopong. Aku tuh suka banget tuh. Daripada yang banyak kan yang kopong, dia tuh cukup tebal juga. Jadi kayak seratnya tuh berlapis gitu. Oke. Nah di atasnya dia ada keju juga, cuma aku tuh sebel banget kalau croissant ada melt cheese-nya karena dia tuh akan kering kita panasin terus-terusan. Jadi bukan jadi tipe keju yang melt, tapi dia tuh malah akan jadi keju yang kering. Aku tuh sebel kalau ada cheese di atas croissant kayak gini, karena jadinya kering, malah menurut aku tuh nggak gitu berasa. Tapi it's okay, cheese-nya kan di dalam ya, yang cheese intinya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Enak, tapi memang dia itu tipe cheese-nya tuh bukan cheese yang asin gurih kayak kita biasa keju mozzarella gitu ya. Dia tuh lebih cheese-nya kayak saus-saus nabati, kayak cheese yang oren banget. Rasanya tuh kayak gitu, kayak keju-keju di wafer gitu ya, keju di biskuit. Pokoknya dia tuh macam keju-keju yang nabati, jadi bukan keju yang benar-benar asin banget. Kalau aku tuh lebih suka keju yang benar-benar asin banget kayak mozzarella atau kayak keju parut gitu ya. Tapi ini tuh dia lebih ke nabati gitu sih. Dan dagingnya tuh kayak masih berasa banget, nggak begitu matang, bukan daging yang benar-benar roasted banget tuh enggak. Dia mungkin karena ham kan emang kayak gitu ya, rasanya masih agak-agak bukan amis sih, tapi nggak matang lah gitu, kayak bukannya sebegitu matangnya, tapi ini tetap matang. Tapi kalau aku sih kayak kurang begitu masuk ya di aku, tapi ini bukan yang gak enak, mungkin beda preferensi aja sih. Tapi slice cheese-nya tuh ngebantu banget menurut aku. Jadi kalau kejunya tuh cuma pakai saus doang, agak-agak enak menurut aku ya. Tapi adanya si slice cheese ini cukup ngebantu banget. Oke, kayaknya kalau pakai saus tomat atau saus sambal gitu ya, ini akan lebih enak lagi sih. Nanti dibikin agak-agak pedes sedikit gitu ya, jadi rasanya tuh nggak fully saus dan cheese gitu. Tapi kalau secara empuk sama, tekstur sama, garing luarnya tuh juga sama. Aku suka dia garingnya tuh kayak konsisten, nggak ada yang bagian tertentu yang gosong banget. Berarti dia masaknya sih oke banget. Oke. Anyway, yang smoked beef and cheese ini harganya 37.900. Ya, jadi beda 2.000 lah ya sama yang almond tadi. Tapi jadi kalau pilihan kalian pengen yang asin-asin, ini tuh cocok untuk breakfast ya. Kalau yang asin-asin, jadi kalian bisa pesan yang smoked beef and cheese ini. Tapi kalau mau sambil ngopi, sambil nyantai, yang almond croissant tadi juga enak. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah asin, sekarang kita ke yang manis lagi. Nanti kita ganti-gantian aja. Nah, ini coklat nih.
sampai sekarang masih tidak paham, masih nggak paham kenapa kalau coklat croissant itu bentuknya harus kotak gini. Kan kalau yang lain kan bentuknya kayak keong gitu ya. Aku nggak tahu, dimanapun kalian kalau nemuin coklat croissant, pasti itu mostly bentuknya kotak kayak gini. Nggak tahu sejarahnya apa, emang harus kayak gitu atau kayak gimana. Tapi ini harganya paling murah alias 26.000 kalian dapat coklat croissant ini. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya teksturnya lebih garing deh. Atau enggak juga? Oh enggak juga, ternyata rada-rada alot gitu. Wow, mental. Tuh isi coklatnya gini ya. Nggak kirain bakal melt gitu nggak sih? Kirain kayak bakal cer gitu. Ternyata dia coklatnya sudah beku. Dan kalau teman-teman ngelihat secara detailnya, coklatnya tuh kayak cuman di sela sini satu, kayak kepisah-kepisah gitu loh. Jadi bukan coklat selai, tapi dia coklat batangan. Makanya kalau coklat batang itu kan kalau udah dingin dia ikutan ngebeku kan. Nah ini tuh tipe yang kayak gitu nih. Aku bisa ngambil satu nih. Bentar ya. Kayak kepo aja gitu. Gimana sih orang bikin croissant? Tuh. Kelihatan kan coklatnya tuh dia coklat batang. Nah. Jadi kayak dia potong iris segini-segini. Terus diselipin di tengah-tengahnya. Mungkin kalau dipanasin akan melt ya. Tapi ya resikonya gini, kalau udah mulai dingin dia akan beku lagi. Oke, kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis dong, coklat. Tapi jujur ya, kurang nikmat sih coklat batang kayak gini. Jadi kayak coklatnya tuh cuman dominan di satu tempat. Bukan yang menyebar gitu. Kalau aku sih kalau boleh ngasih saran, mendingan coklat croissant itu harusnya coklat yang melt gitu, atau coklat ganas ya, atau apalah. Ini coklat yang jangan coklat batang kayak gini. Sebenarnya coklatnya tuh enak, dia tipe coklat yang ada asam-asamnya dikit gitu loh. Jadi bukan coklat yang milky banget, tapi dia masih ada asam-asamnya dikit, sebenarnya enak. Tapi karena dia udah beku banget, jadi nggak nyampur. Iya bener, gue lagi nemu kalimat apa gitu yang bener, nggak nyampur. Bener, jadi rotinya sama coklatnya tuh rasanya nggak nyampur. Kita kayak makan misah, kayak makan roti sama coklat, bener banget. Mendingan dilelehin, jadi itu kayak coklat batang loh. Bener coklat batang nih, ini juga kelihatan. Sebenarnya sih kalau dilihat dari size-nya mereka tuh nggak pelit coklat, cuman ya lagi-lagi karena dipotong batang, karena dipotong jadi kayak beberapa batang, rasanya tuh nggak nyampur, bener banget. Dan kayaknya ini tuh udah paling lama, jadi dia kayak kering banget. Ini loh yang aku tuh males kalau makan croissant kering tuh kayak gini. Tapi kan balik lagi kadang-kadang ada orang yang sukanya kayak gini. Kalau aku tuh lebih suka yang kayak almond tadi tuh masih fluffy, masih empuk, tuh enak makannya. Tapi yang coklat ini sebenarnya bukan yang gak enak, cuman ya basic lah ya. Kalau kita bandingin dengan croissant lainnya, menurut aku tidak ada sesuatu yang spesial banget. Malahan agak-agak kurang karena dia isian coklatnya itu masih dalam bentuk batang. Padahal harapan aku, bayangan aku tuh yang coklat melt pas kita buka langsung kayak enak banget. Apalagi kalau coklatnya coklat Nutella atau Ovomaltine, wah itu enak banget sih parah. Tapi it's okay, mungkin ada rasa Nutellanya, nanti teman-teman bisa coba. Oke lanjut, sekarang aku mau cobain yang tadi kan udah manis, kita ke asin lagi kali ya. Ini nih, salted egg yolk. Ya, egg yolk tuh apa sih? Egg yolk, aku nggak tahu sih aku tuh apa. Nih ya, YOLK. Nih ya, dia tuh emang dari atasnya tuh udah bau-bau kuning telur gitu, tapi baunya nggak mengganggu gitu, enggak sih, cuman berasa aja. Oke, ini dia. Kayak lucu ya bentuknya tuh, ada kayak giniannya. Aku penasaran dulu deh, ini atas tuh apa sih kuning-kuning? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kayak kuning telur, tapi kayak kuningnya doang. Parut ya? Iya kali ya, bener-bener. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim.
Wow. Dia ada isinya ternyata tuh. Iya, yang coklat bayangannya kayak gitu nggak sih? Tuh. Enak. Tadi tuh kayak batangan doang. Tapi ini tuh apa sih, kayak mau makan takut amis gitu loh. Hah? Kan egg yolk, telur. Salted egg kali ya maksudnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kayak blenting-blenting gitu loh. Salted egg tapi amisnya berasa sih kalau yang ini. Ini amisnya berasa bener-bener. Ini tuh mungkin egg yolk tuh nggak tahu sih bahasa apanya, tapi ini salted egg, bener-bener salted egg. Tapi ini beda loh kayak salted egg pada umumnya yang kayak bapau salted egg, terus kan ada ayam chicken salted egg. Ini tuh beda banget, amisnya tuh berasa. Amisnya tuh berasa banget, tapi kayak lebih dominan di kuning telurnya. Jadi rasanya tuh pas kita makan, selain rada-rada amis dikit, kan kita kalau makan kuning telur rada-rada keset gitu ya, dibandingkan putihnya. Nah itu tuh kayak kesetnya berasa banget nyampe. Cuma aku nggak tahu ya dia bikin selai sendiri atau kayak gimana, tapi ini cukup melt sih. Dan toppingnya juga cukup banyak menurut aku. Sebenarnya kalau croissantnya masih sama kayak yang lain, ya teksturnya masih dia lebih empuk juga, fluffy, cuma beda nih sama yang coklat. Tadi yang coklat kayak yang aku bilang dia lebih kering. Kalau ini tuh dia lebih empuk, lebih fluffy, cuman memang rada-rada amis ya. Jadi kalau kalian yang rada-rada sensi sama bau-bau telur atau nggak suka amis, mungkin ini bisa jadi option terakhir, kalian bisa cobain yang lain. Tapi so far sih aku masih bisa nerima lidah aku. Cuman ya gitu, bayanginnya tuh kayak kalian makan kuning telur, udah gitu aja, makan kuning telur. Jadi seret-seretnya ada, rada-rada amisnya ada, tapi asinnya juga ada. Pokoknya beda deh kayak salted egg. Kalau menurut aku salted egg, kalau kayak bapau salted egg, chicken salted egg itu menurut aku nggak pure salted egg. Tapi kalau ini tuh bener-bener kayak salted egg banget. Asinnya dapat, amisnya juga dapat. Oke, next. Udah 4 varian so far ya, yang menurut aku mungkin yang paling enak tuh adalah almond ya, menurut aku almond. Cuman yang paling spesial atau aku belum menemukan di tempat lain yang salted egg yolk tadi, karena aku masih jarang nih nemuin varian rasa croissant yang egg yolk atau salted egg atau telur asin atau apalah ya. Pokoknya ini yang menurut aku paling unik, tapi kalau ditanya paling enak aku masih lebih suka yang almond croissant. Oke lanjut, sekarang kita yang nyobain yang varian kekinian banget nih alias Lotus. Pokoknya sekarang makanan apapun, minuman apapun wajib harus ada Lotus ya. Oke, ini dia tuh kayak size-nya lebih gede gitu dibandingkan yang lain. Nggak tahu kenapa ya. Tuh. Kayak ini sama yang ini aja tuh, ini lebih tinggi gitu. Terus di atasnya wajib juga pasti harus ada biskuit Lotusnya dan ada selai Lotusnya. Cuman ini kayak udah keras gitu, jadi kayak topping ala-ala doang lah. Oke, apakah ini melt? Harusnya sih melt ya. Ya, kok nggak melt sih? Oh, iya mungkin mahal kali ya Lotus ya, jadi dikit aja. Tapi paling nggak dia ada ininya kok. Paling nggak dia ada selainya gitu ya. Kalau coklat tadi kan bener-bener tuh batang. Kalau ini bener-bener ada selainya kok guys, tenang aja. Dan Lotus itu kan memang selainya rasanya nyentrik ya, jadi kita makan dikit aja tuh langsung tahu ini Lotus gitu. Oke, nih aku penasaran tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yang Lotus ini enak serius. Dan menurut aku isian selainya pas sih, dia nggak terlalu banyak. Karena kadang-kadang kita kalau terlalu banyak juga enak. Lotus tuh nyentrik banget soalnya. Tapi ini pas banget. Enak banget. Serius.
Ini paling enak sih. Nah ya, Lotus ini harganya by the way, wow ketutupan. 36.750. Ya, 36.750. Jadi harganya tuh sebenarnya di kisaran di atas 30.000 semua kecuali yang coklat tadi. Yang coklat tadi 26.000. Tapi menurut aku ini worth banget sih. Ini worth banget. Selain karena memang dia enak, ini juga masih jarang kita temuin ada croissant rasa lotus. Ya, mungkin dia bisa dibilang salah satu yang pelopor gitu ya, ngejual croissant rasa lotus dan ternyata enak banget. Serius, ini enak banget apalagi kalau kalian minumnya pakai kopi. Cocok karena dia tipe yang bukan manis banget. Kadang-kadang kalau kita minum kopi, apalagi kopi-kopi kekinian, terus kita makan croissantnya tuh yang manis, rasa croissantnya tuh akan kalah sama gula si kopinya. Kalau aku tuh selalu ngerasa kayak gitu, makanya aku kalau pesen kopi, better aku nyobain croissant yang plain sekalian, kayak butter croissant, atau plain croissant, atau yang asin sekalian. Jadi rasanya tuh nggak kalah, karena kalau kita makan kopi udah manis, terus ketemu manis lagi, itu pasti salah satu akan ada yang kalah. Kalau aku sih kayak gitu ya biasanya. Tapi Lotus ini menurut aku pas, karena dia manisnya nggak lebay. Manisnya nggak lebay. Enak, worth banget ya. Kalian kalau beli latte pastry ini, kalian wajib beli yang Lotus. Terus tadi aku juga sambil iseng-iseng ngebuka Instagramnya. Jadi tuh kayak jual hampers gitu dan boxnya tuh spesial. Jadi ada yang kalau deket-deket ini kan Idul Adha, dia tuh jual kayak box hampers yang lebaran banget kayak warna hijau. Mungkin nanti deket Natal atau deket Idul Fitri dia akan jual hampers. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngadoin teman-teman kalian atau pengen ngasih hampers ke orang terdekat, bisa pesan yang latte pastry dan juga spesial hampers boxnya. Oke, udah 5 varian rasa. Kalian udah tau lah ya, pasti kesukaan aku yang mana. Aku suka banget yang Lotus dan ini wajib banget kalian coba. Oke? Hore. Kenapa tepuk tangan ya? Hore. Dan yang terakhir, last but not least, yaitu truffle mushroom kiss. Nah, ini yang terakhir, ini adalah truffle mushroom kiss. Jadi kalau misalnya ada kiss-kissnya tuh biasa aku tuh senang banget karena dia teksturnya tuh akan berbeda dengan croissant yang lainnya. Dia harusnya sih ada kayak adonan yang empuk-empuk kayak gitu deh pokoknya kalau kiss. Nah ini tuh dia pakai topping truffle mushroom. Ini enaknya sebenarnya pakai cutlery, cuman kayak biar cepet aja lah ya. Nah, tuh. Ini kayaknya enak banget sih, aku tuh suka banget loh kayak smoked beef kiss, cheese kiss, ini enak banget. Dan dia tuh aromanya tuh lebih gosong dibandingkan yang lain ya teman-teman, lebih roast. Mungkin karena kan dia ada pakai jamur, terus ini dalamnya tuh pakai entahlah ya berlapis-lapis telur, jadi butuh masak lebih matang dibandingkan dengan croissant-croissant yang lainnya. Ini tuh aromanya kayak gurih-gurih nyoy gitu. Kayak gurih yang bener-bener garing terus asin. Oke, kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa telurnya kuat banget. Cuman aku belum pernah sih makan croissant kiss. Pernahnya tuh kayak kissnya langsung. Jadi kalau misalnya croissant kiss ini mau nggak mau kissnya tuh harus dilapis dengan si lapisan croissantnya kan, jadi nggak pure empuk. Jadi kalau teman-teman makan kissnya doang kan dia pure lembek, gampang hancur. Nah ini tuh positifnya gitu ya, bagusnya tuh dia jadi teksturnya lebih kokoh karena kan harus dicampur sama croissant dibandingkan dengan kiss aslinya. Cuman rasa gurihnya tuh jadi rada ketutupan sama croissant gitu ya. Tapi ini enak banget, apalagi kalau pakai saus sambal. Dapat sausnya nggak sih? Nggak dikasih ya? Nggak dapat saus ya, padahal kalau dapat saus harusnya tuh kalau orang jual pastry, roti, kalau yang asin-asin tuh at least dikasih satu saus lah gitu. Harusnya ya menurut aku. Mungkin ini bisa jadi masukan juga buat latte pastry, apalagi ini kan harganya juga cukup lumayan, bukan yang murah. Harusnya kalau yang asin-asin kayak smoked beef, kayak kiss, ini paling enggak kita tuh dikasih saus gitu buat optional. Tapi karena aku
nggak pakai saus juga doyan, oke lah. Dan dia tuh jamurnya banyak loh. Jamurnya tuh bukan cuma di atasnya aja, jadi jangan sedih, jangan khawatir. Dia sampai ke lapis-lapis bawahnya tuh dia masih dikasih jamur. Dia tuh telurnya berasa tapi nggak amis gitu loh, kayak telurnya tuh lebih ke gurih gitu bau-baunya. Enak banget, aku suka. Dan menurut aku ini tuh porsi yang pas banget kalau buat kita sarapan. Jadi kadang-kadang kita kalau sarapan pakai croissant, kalau aku sendiri tuh kadang-kadang masih kurang begitu kenyang. Tapi kalau ini tuh cukup mengenyangkan menurut aku, jadi pas. Karena dia mungkin telur terus ada segala macamnya gitu ya, ada mushroom, jadi cukup mengenyangkan sih. Tapi ini tuh enaknya disediain kalau bener-bener masih panas, masih empuk banget. Menurut aku ini akan lebih enak karena ini udah dingin, mungkin karena dipengaruhi suhu ruangan dan segala macam itu dari tadi juga kan. Jadi dia tuh teksturnya masih agak lebih keras dan dingin. Tapi kalau misalnya ini empuk, aku jamin lebih enak lagi, apalagi pakai saus. Jadi kalau kalian pengen beli, make sure kalian punya saus dulu, karena dari merekanya tuh kita nggak dapet. Oke, yang mushroom ini harganya di 45.000, pantesan paling mahal ternyata ya. Truffle mushroom ini paling mahal di 45.000, tapi worth karena menurut aku porsinya tuh setara dengan kita breakfast satu kali. Kalau porsi aku ya, mungkin kalau teman-teman yang kurang, yang biasa harapannya banyak, mungkin beda lagi. Nah itu ya teman-teman review aku untuk Latte Patisserie. Bacanya gimana sih? Latte gimana? Patisserie, ya kan? Latte Patisserie. Jadi ini adalah brand yang fokusnya tuh jual di pastry. Jadi kalau teman-teman pengen nyari pastry, silahkan buka Instagram ya di latre.id. Bisa juga pesan di online ya terdekat, atau misalnya bisa datang langsung. Itu dia sekaligus mengakhiri review aku hari ini. Ini aku udah kenyang banget, makan 2 gigit itu kayak kalau dihitung-hitung udah berapa croissant kali ya aku makan. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah setia terus nontonin Try It. Aku pamit undur diri dulu hari ini, tapi nanti kita ketemu lagi di episode lainnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus nonton Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye.